Pernah nggak sih lo ngerasa kayak ada yang aneh sama sistem dunia ini? Kita disuruh sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, terus cari kerjaan yang stabil di perusahaan gede, tapi begitu lo masuk ke dunia kerja, lo malah ngerasa terjebak dalam rat race atau balapan tikus. Lo kerja keras dari pagi sampai malam, dapat kenaikan gaji, tapi pengeluaran lo ikutan naik, dan ujung-ujungnya lo tetap aja nggak punya waktu buat diri sendiri. Di sisi lain, lo lihat ada orang yang kayaknya jarang kelihatan kerja di kantor, tapi duitnya ngalir terus. Mereka bisa liburan kapan aja, punya aset di mana-mana, dan hidupnya kelihatan santai banget. Apa mereka lebih pintar dari lo? Nggak selalu. Apa mereka lebih rajin? Belum tentu. Perbedaannya cuma satu. Mereka tahu di kuadran mana mereka berdiri. Buku yang bakal kita bedah hari ini adalah Cash Flow Quadrant, karya Robert Kiyosaki. Ini adalah sequel dari Rich Dad Poor Dad yang bakal ngebongkar habis struktur ekonomi pribadi lo. Kiyosaki ngebagi cara orang dapat duit jadi 4 kelompok besar. Video ini bakal panjang banget, karena gua mau kita bedah satu-satu mentalitas di tiap kuadran, dan gimana caranya lo pindah dari sisi kiri yang melelahkan ke sisi kanan yang penuh kebebasan. Siapin mental lo, karena naskah ini bakal ngerobek-robek zona nyaman lo sekarang. Bab 1. Sisi kiri. Jebakan keamanan yang semu, E dan S. Mari kita mulai dengan sisi kiri kuadran, tempat di mana 90% populasi dunia berada, tapi cuma megang 10% dari total kekayaan dunia. Kuadran E employee atau karyawan. Ini adalah kuadran paling umum. Slogan utamanya adalah, saya mencari pekerjaan yang aman, dengan gaji tetap, dan tunjangan yang bagus. Orang di sini nuker waktu sama duit. Masalahnya, waktu lo terbatas. Kalau lo berhenti kerja, duitnya juga berhenti ngalir. Di sini, lo nggak punya kendali atas hidup lo. Bos lo yang nentuin kapan lo libur dan berapa harga waktu lo. Keamanan yang lo puja-puja itu sebenarnya rapuh banget. Karena lo cuma berjarak satu surat pemecatan dari kebangkrutan. Kuadran S, self-employed, atau spesialis. Banyak orang mikir, kalau buka praktek sendiri, atau jadi freelancer itu udah jadi pengusaha. Padahal, lo cuma pindah dari punya bos, jadi bos buat diri sendiri. Slogannya, kalau mau hasil yang benar, lakuin sendiri. Orang di kuadran S ini biasanya dokter, pengacara, atau pemilik toko kecil. Masalahnya lebih parah dari E. Kalau lo libur, bisnis lo tutup. Lo adalah komponen paling penting di bisnis lo. Lo bukan punya bisnis, tapi bisnis lo yang punya lo. Lo kerja lebih keras dari karyawan lo, dan lo biasanya orang terakhir yang dibayar. Di sisi kiri ini, lo kerja buat duit, dan selama lo kerja buat duit, lo nggak bakal pernah benar-benar bebas. Bab 2. Sisi kanan. Membangun kerajaan dan sistem. Sekarang kita pindah ke sisi kanan. Tempat di mana duit kerja buat lo. Di sini cuma ada 10% populasi. Tapi mereka menguasai 90% kekayaan dunia. Kuadran B business owner atau pemilik bisnis. Bedanya B sama S itu simpel. Sistem. Pemilik bisnis di kuadran B ngebangun sistem yang bisa jalan tanpa kehadiran mereka. Slogannya, kenapa gue harus lakuin sendiri kalau gue bisa bayar orang yang lebih pintar buat ngelakuinnya? Mereka nggak nuker waktu sama duit. Mereka punya orang-orang hebat, kuadran E, yang jalanin sistem mereka. Kalau pemilik bisnis kuadran B pergi liburan setahun, pas balik, bisnisnya malah makin gede. Itu tandanya lo udah sukses di kuadran B. Kuadran 1, investor. Ini adalah kasta tertinggi. Di sini, duit lo yang kerja keras buat lo. Investor nggak butuh kerja, mereka cuma butuh naruh kapital mereka di aset yang menghasilkan arus kas cash flow. Bisa di saham, properti, atau bisnis orang lain. Di kuadran 1, duit lo beranak pinak secara otomatis. Kebebasan finansial yang sejati itu
cuma bisa dicapai kalau pendapatan pasif lo dari kuadran 1 udah lebih gede dari biaya hidup lo. Pindah dari kiri ke kanan itu bukan cuma soal mindahin duit, tapi soal ngerubah identitas dan cara pandang lo terhadap risiko. Bab 3. Kenapa kebanyakan orang takut pindah ke sisi kanan? Kenapa sih sisi kanan itu sepi? Karena sistem sekolah kita didesain buat nyetak karyawan E, bukan pemilik bisnis B atau investor 1. Kita diajarin kalau risiko itu buruk dan salah itu dosa. Padahal, di sisi kanan, kegagalan itu adalah guru terbaik. Orang di sisi kiri nyari keamanan, orang di sisi kanan nyari kebebasan. Keamanan itu mahal harganya, bro. Harganya adalah waktu hidup lo. Kiyosaki bilang, banyak orang gagal pindah kuadran karena mereka pakai mentalitas E buat jalanin bisnis. Mereka takut rugi, mereka nggak mau delegasi, dan mereka pengen kontrol semuanya sendiri. Akibatnya, mereka balik lagi ke kuadran S atau E karena ngerasa bisnis itu susah. Padahal yang susah bukan bisnisnya, tapi ngelepas mentalitas nyari amannya. Lo harus berani buat belajar jadi pemimpin, belajar komunikasi, dan yang paling penting, belajar cara ngatur duit, bukan cuma cara nyari duit. Bab 4. Langkah-langkah pindah kuadran tanpa harus bangkrut. Gue nggak nyuruh lo buat resign besok pagi. Itu namanya bunuh diri finansial. Kiyosaki ngajarin cara yang lebih smart. Tetap kerja di kuadran E atau S buat bayar tagihan. Tapi mulai bangun kaki lo di kuadran B atau I di waktu luang. Gunain gaji lo buat beli aset, bukan beli liabilitas barang yang ngabisin duit lo kayak cicilan mobil atau gadget mewah. Belajarlah ilmu finansial. Pahami perbedaan antara aset yang masukin duit ke kantong dan liabilitas yang keluarin duit dari kantong. Kebanyakan orang menengah itu beli liabilitas tapi mereka pikir itu aset. Contohnya, rumah tinggal yang cicilannya gede. Cari mentor yang udah sukses di sisi kanan. Berhenti dengerin nasihat keuangan dari orang yang masih terjebak di kuadran E. Kalau lo mau jadi investor, tanya ke investor, jangan tanya ke temen lo, yang tabungannya aja masih sering minus. Pindah kuadran itu adalah proses belajar yang panjang. Jangan buru-buru, tapi jangan juga berhenti jalan. Epilog. Pilih kebebasan atau keamanan semu? Pada akhirnya, hidup lo adalah hasil dari pilihan kuadran lo. Nggak ada yang salah dengan jadi karyawan E. Kita butuh karyawan yang hebat buat ngerubah dunia. Tapi kalau tujuan lo adalah kebebasan waktu dan finansial, lo nggak bakal nemuin itu kalau lo cuma diem di sisi kiri selamanya. Dunia ini berubah. Pekerjaan aman itu udah nggak ada lagi. Satu-satunya keamanan sejati adalah kemampuan lo buat ngebangun sistem dan aset yang bisa menopang hidup lo. Berhenti kerja keras buat duit, mulailah kerja cerdas buat ngebangun sistem yang bikin duit kerja buat lo. Gue harap bedah buku ini bener-bener ngerubah peta jalan hidup lo. Jangan cuma jadi pembaca atau penonton. Mulai sekarang, lihat pengeluaran lo, lihat pendapatan lo. Dan tanya sama diri sendiri, gue lagi ngebangun aset orang lain, atau ngebangun aset gue sendiri. Kalau lo ngerasa video ini daging banget, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang masih ngeluh soal kerjaan tapi nggak tahu cara keluarnya. Mari kita pindah ke sisi kanan bareng-bareng. Gue David, gue lagi proses ngebangun sistem gue, biar gue bisa liburan tanpa mikirin tagihan. Sampai ketemu di bedah buku gila selanjutnya. Choose your quadrant, change your life.